Praktik pengobatan ini sudah dikenal di negara Tiongkok sejak ribuan tahun yang lalu melalui racikan tanaman herbal. Betul Pak Konsul? Ya. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, maka pengobatan tradisional Tiongkok telah dipengaruhi dengan berbagai kemajuan yang ada, maka lahirlah salah satunya adalah akupuntur. Ya. Tadi saya baru saja ditusuk jarum, makanya agak ngantuk-ngantuk. Pengobatan tradisional Tiongkok telah digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Tidak hanya sebagai pengobatan, melainkan juga sebagai pencegah penyakit melalui berbagai upaya detoksifikasi racun dari tubuh manusia. Bahkan Jerman telah menerima dan menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok ini dalam menangani penyakit kronis. Tidak hanya itu, dalam bidang pendidikan kedokteran, Jerman telah menempatkan pengobatan tradisional Tiongkok sebagai mata pelajaran pelengkap medis. Dan di sisi lain, di beberapa universitas favorit di Australia telah membuka program pendidikan pengobatan Tiongkok. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada tahun 2015 dunia dikejutkan dengan diraihnya penghargaan Nobel dalam bidang kedokteran untuk penemuan obat tradisional Tiongkok yang secara signifikan mampu mengurangi tingkat kematian akibat penyakit malaria. Tentunya penghargaan ini telah membuka mata dunia untuk berpaling kepada pengobatan tradisional Tiongkok. Pada Mei 2019, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk pertama kalinya menerima pengobatan tradisional terutama dari Tiongkok sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang utama. Tidak seperti upaya pengobatan pada umumnya yang fokus pada gejala dan tanda penyakit, pengobatan tradisional Tiongkok lebih fokus pada keharmonisan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Saat ini banyak orang yang menganggap pengobatan tradisional Tiongkok sebagai bentuk alternatif atau pelengkap dari upaya pengobatan medis. Pak Dasko yang saya hormati, Pak Dasko ini merupakan contoh ya, dari salah satu elit politik yang sangat terkenal di Indonesia yang menggunakan atau manfaatkan pengobatan tradisional Tiongkok ini sehingga beliau sehat walafiat. Tepuk tangan. Nah. Coba berdiri dulu Pak Dasko. Nah, beliau hampir seminggu 2 kali tusuk jarum akupuntur ya. Makanya umur beliau ini sudah di atas 50, tapi seperti umur 18. Saudara-saudara yang saya hormati, di negara kita ini pengobatan tradisional Tiongkok masuk ke Indonesia seiring dengan berkembangnya komunitas Tionghoa. Berbagai bentuk pengobatan seperti akupuntur, pijat, refleksi, dan sebagainya telah dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama pijat dan refleksi. Begitu pula dengan ramuan obat tradisional Tiongkok yang dapat ditemui di pusat-pusat perbelanjaan. Jadi bagi kita sudah bukan satu hal yang aneh, karena hampir di seluruh pusat-pusat belanjaan, ramuan-ramuan di Tiongkok untuk pengobatan banyak kita temui. Faktor harga yang relatif terjangkau dan pengalaman dari mulut ke mulut diyakini sebagai salah satu penyebab semakin menjamurnya pengobatan Tiongkok ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Ketua Umum, peraturan di Indonesia belum mengatur memang secara spesifik mengenai praktik pengobatan Tiongkok. Namun demikian, salah satu tenaga kesehatan pengobatan tradisional Tiongkok yang sudah diakui dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan adalah akupuntur yang masuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik. Sementara itu, metode akupuntur telah diakui manfaat dan keamanannya di Indonesia. Saat ini akupuntur telah masuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Mana yang ahli akupuntur? Coba tunjuk tangan. Hah? Coba tunjuk tangan.
ahli tusuk semua ini ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau dalam ruangan saling tusuk nanti. Ya, sementara itu metode akupuntur telah diakui manfaatnya dan keamanan di Indonesia sebagaimana saya sampaikan tadi, dan untuk mengembangkan potensi pengobatan tradisional Tiongkok di Indonesia perlu adanya koordinasi dengan berbagai stakeholder, baik dalam hal perizinan praktik, sertifikasi dan lisensi tenaga kesehatan, serta penyelenggaraan pendidikan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan tradisional Tiongkok. Saya juga mengucapkan selamat kepada Universitas Katolik Dharma Cendika yang telah membuka prodi untuk khusus akupuntur. Jadi di Indonesia ada 2 ya, UI dan di Surabaya. Selain itu perlu dipertimbangkan aspek khasiat atau manfaat, keamanan dan mutu obat maupun pengobatan tradisional Tiongkok melalui berbagai penelitian ilmiah. Tapi Bapak-bapak jangan yang diburu obat kuat ya. Pasti kalau saya tanya akupuntur nih, Bapak-bapak pasti mintanya pengobatan supaya sehat, bukan kuat ya. Jadi supaya sehat, bukan jangan hanya kuat saja. Kuat belum tentu sehat. Ya. Betul Pak Dasko? Ya, betul. Baik, saya berharap melalui kegiatan Munas Perkestrati ini yang untuk pertama kalinya diselenggarakan, pengobatan tradisional Tiongkok akan semakin banyak dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus membantu Kementerian Kesehatan dalam mengembangkan pengobatan tradisional, baik empiris maupun komplementer, mulai dari upaya pencegahan, pengobatan hingga rehabilitasi yang membutuhkan biaya negara yang besar. Akhirnya saya ucapkan sekali lagi selamat, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang menggeluti akupuntur maupun pengobatan tradisional Tiongkok lainnya, selamat berjuang, selamat menjalankan tugas menyehatkan warga negara Indonesia seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ketua DPR RI Bapak Bambang Susatyo. Dimohon Bapak Susatyo untuk meresmikan hasil Musyawarah Nasional Perkestrati yang pertama. Dimohon Bapak Susatyo untuk tetap berada di mimbar untuk menerima cenderamata dari Perkestrati. Penyerahan cenderamata oleh Ketua Perkestrati Hafna Rosita kepada Ketua DPR RI Bapak Bambang Susatyo SE, MBA. Bapak Bambang Susatyo sudah silakan kembali ke tempat duduknya. Kemudian dilanjutkan oleh penyerahan souvenir oleh Ketua Perkestrati Hafna Rosita kepada Konsulat Jenderal Tiongkok Surabaya Mr. Ku Jingji. Selanjutnya penyerahan souvenir kepada Ketua MKD DPR RI Bapak Insinyur Sufmi Dasko Ahmad SH. Selanjutnya penyerahan souvenir kepada Ketua Yayasan Universitas Katolik Dharma Cendika yang diwakilkan oleh Rektor Adrian. Kemudian saya panggil kepada Bapak Agus Wibisono selaku yayasan dari UKDC untuk menerima cenderamata.
Selanjutnya pemberian souvenir kepada pembicara seminar Decoding Your Life Pace, Bapak Sugiharto Wijaya. Selanjutnya pemberian souvenir kepada moderator seminar Decoding Your Life Pace, Dr. Wijayani Mardiana, M.Med. Selanjutnya saya panggil selaku KPSD 4 Pengobatan Tradisional UNER, Prof. Dr. Suhari Ningsih, untuk maju ke depan menerima souvenir. Selanjutnya saya panggil Sekjen PP Kestrakti, Dr. Riswayuni Widawati MSI, untuk maju ke depan menerima souvenir. Selanjutnya saya panggil Tong Jawa Hua Wenjiao Idong Choji Ko Jusi, Li Guangmai Sienseng. Silakan untuk maju ke depan untuk menerima souvenir dari Perkestrati. Selanjutnya saya panggil PT Surya Terang Sentosa, Suryawan Sena Putra. Saya persilakan maju ke depan. Dan yang terakhir saya panggil perwakilan dari PT Sara Subur Abadi. Selanjutnya saya panggil tadi kepada para tamu yang telah menerima cedera mata untuk maju ke depan untuk foto sesi bersama. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Kok lemes sekali? Selamat siang. Gitu dong. Kita perlu semangat karena kita akan sebentar lagi mendengarkan materi yang juga bagus sekali, menarik sekali tentang pace. Biasanya kalau pace ini yang saya tahu tuh terkait sama Feng Shui atau Hong Shui. Yang biasanya kalau menjelang Imlek itu rame di setiap TV-TV itu muncul semua suhu-suhu dengan yang kostumnya suka aneh-aneh kadang. Sekarang kita benar-benar kedatangan pakarnya di bidang itu. Sama Bapak Wijaya. Nggak kedengeran? Ya, nih saya perkenalkan dulu deh. Ini udah kedengeran ya sekarang ya? Ya, ini Pak Wijaya ini dia bisa dibilang pakar ya, dibilang tentang pace Feng Shui ini ya. Sudah lama berpraktik juga ya, sekitar 5 tahun ya Pak ya? Oke, dan ini orang tua juga di bidang ini, pakar di bidang ini ya berarti ya? Nah, berarti bisa kita tahu nih sudah turun-temurun, ilmunya sudah dalam. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini untuk dapat ilmu yang lebih dalam, karena kalau saya tentang pace sih saya kurang paham ya, meskipun basicnya kita belajarnya yin yang wusing, tapi mungkin kalau soal peruntungan saya pribadi nggak mau, saya nggak tahu kalau sejawat-sejawat di sini mungkin ada yang ahli juga, saya mungkin cincau. Oke, silakan Pak Wijaya. Ya, selamat siang. Mungkin buat awal biar saya ada gambaran dulu ya. Untuk yang hadir di sini yang udah pernah tahu atau pernah dengar soal pace, kira-kira berapa banyak ya? Waduh, sedikit nih. Belum pernah dengar pace? Belum? Oke, kalau sebagian besar belum, saya harus mulai dari basic banget ya. Tujuan dari seminar ini, kalau mulai nanti kita bawakan adalah sebenarnya merubah paradigma. Karena banyak orang sebenarnya tidak paham apa itu pace. Ya. Dan sayangnya banyak juga, saya nggak mau sebut nama, praktisi-praktisi metafisik ataupun pace
juga menyebabkan pandangan-pandangan salah ini itu terus berkelanjutan gitu. Ya. Jadi yang pasti soal pazi itu kita bicara sesuatu yang sifatnya scientific. Sepenuhnya itu ilmu yang dipelajari. Jadi udah sempat dibicarakan dasarnya itu apa? Tadi yin yang, wuxing. Itu pasti ada. Nah, sebelum saya melangkah lebih jauh, kan kita istilahnya nih mau belajar nih soal pazi. Nah, dari puluhan tahun saya sudah belajar, dari ratusan buku yang sudah saya pelajari juga. Ada esensi dasar bagaimana kita untuk belajar itu ilmu pazi yang akan nanti bisa juga ilmu yang sama kita pakai untuk Qi Mentunjia, Feng Shui dan hal-hal lainnya. Nah, ini sengaja tadi materi itu nggak saya masukkan ke dalam handout karena sifatnya rahasia. Ini bukan rahasia apa? Kalau orang yang nggak paham kan katanya kalau Feng Shui itu kan tahayul, mistis. Iya. Tapi terus saya juga kemarin dikirimi PPT-nya, waduh ini PPT-nya singkat sekali. Ini saya mau belajar duluan nggak bisa ini. Jadi PowerPoint yang sempat saya kirimkan ke panitia itu sifatnya referensi ya. Jadi tujuannya apa? Karena kita mau belajar, nanti seminarnya itu saya bawakan banyakkan studi kasus. Dari studi kasus itu kalau mau dilihat benar nggak sih yang saya bicarakan, lihatnya nanti ke referensinya. Ya. Tapi sebelum saya masuk ke sana ya itu tadi, kita perlu tahu dulu soal dasar-dasarnya. Dan yang tadi saya bilang rahasia karena banyak praktisi ini menyembunyikan ini. Terus terang aja. Makanya kesannya jadi mistis. Gitu. Jadi untuk mempelajari pazi, tolong perhatikan dulu ya. Fokus dulu. Paling penting, paling dasar, itu kita harus bisa menghitung dari 0 sampai 9. Rata-rata bisa di sini? 0 sampai 9 bisa ya? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau 0 sampai 9 bisa, kita masuk ke kode berikutnya. Kode dari pazi ada 5. Kita bicara 5 elemen. Yaitu apa? Api, tanah, logam, air, kayu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut kenapa saya sebut urutannya seperti itu. Oke. Kalau bisa tahu 5 elemen ini, kita harus tahu apa lagi? 12 zodiak show. Rata-rata tahu ya 12 zodiak semua di sini? Oke. 3 hal tadi kalau kita tahu kita bisa belajar pazi. Itu aja. Rahasianya cuma itu. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang mistis soal pazi. Nah, kesalahpahaman yang pertama yang saya akan bahas itu adalah soal masalah elemen. Misalkan dibilang setelah dari tanggal lahir ketahuan elemennya tanah. Lalu ada satu master bilang, oh karena kamu elemen tanah, tanah warnanya apa? Coklat. Coklat. Jadi supaya kamu nanti sukses, kamu harus pakai baju coklat. Naik mobil warna coklat. Cari istri kulitnya coklat. Banyak makan coklat. Punya anak kalau putih dicat jadi coklat. Kira-kira masuk akal gak nih? Enggak. Itu salah satu salah paham ya. Elemen itu sebenarnya cuma merupakan kode. Jadi apa yang dilakukan ya dari dasar ilmu pazi ini adalah para ahli di zaman dahulu ribuan tahun yang lalu mereka belajar untuk mengkodekan. Ya. Karena dasar dari pazi adalah apa? Tanggal lahir. Betul? Di situ saya akan bicara pazi bukan mistis, bukan perdukunan. Kalau kita datang ke dukun, kita nggak ditanya tanggal lahir kita, betul? Sini maunya apa?
Wanipiro. Ya toh? Itu kalau ke dukun. Tapi kalau kita datang untuk mengetahui pace kita, akan ditanya pertama kali apa? Tanggal lahir. Ya, Pak. Tanggal lahir, Pak. Jadi nanti tanggal lahir ini sampai ke jam, betul. Ya, nanti teknisnya kita bahas lagi. Masuk ke dalam. Nah, kenapa tanggal lahir? Karena pace dasarnya adalah ilmu perbintangan. Kembali lagi saya ulas, zodiak itu cuma kode. Kode apa? Menyatakan siklus di dalam bumi ini. Kita kalau bicara siklus berarti bicara apa? Ada perputaran. Betul? 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Itulah siklusnya. Kenapa ada 12 zodiak? Makanya kalau dalam tahun dikenal juga ada siklus setiap 12 tahun. Lalu kita mengenal juga ada siklus apa? 60 tahun. Kenapa 60 tahun? Karena ada 5 elemen, ada 12 zodiak. Oke ya, kira-kira sampai sini saya terlalu cepat atau kita langsung aja? Langsung, oke. Bagus nih semangatnya. 5 elemen tadi saya sudah bahas, 12 zodiak saya sudah bahas. Nah, khusus untuk pace ada satu tambahan lagi, ada satu istilah kita sebut itu useful gods, ya. Nah, useful gods di sini jangan diartikan sebagai Tuhan ya, atau dewa. Oke? Kembali lagi ke apa? Konsep bahwa ilmu Tionghoa kuno menggunakan kode-kode dan menganggap untuk menyebut ini disebutnya sebagai dewa. Kenapa dewa? Kalau saya cuma menyebutkan 12 zodiak dan 5 elemen, ini tidak menjelaskan hubungannya antar masing elemen, tidak menyebutkan hubungan antar zodiak. Nah, hubungan ini, relationship ini, korelasi ini, itu yang kita sebut sebagai useful gods. Contoh, tadi saya nyebutin siklus itu untuk Wuxing. 5 unsur. 5 unsur apa aja? Api, air, tanah, Ini logam, kayu. Oke. Ini mungkin nggak semuanya yang hadir adalah praktisi TCM ya. Mungkin ada yang awam yang kurang paham tentang 5 unsur dan yin yang. Ada nggak? Adakah yang di luar bidang TCM? Ada ya, yang Oke, nanti Oke, kita pelan-pelan ya kita masuk. Nah, lebih mudah penyebutannya mungkin kalau saya urutkan. Ada urutan untuk elemen karena menyatakan apa? Kembali lagi siklus. Oke. Saya mulai dulu dari api. Kalau api menyala, dia membakar segala sesuatu, betul? Dibakar menjadi apa? Abu, debu. Berarti abu atau debu itu adalah tanah. Betul. Dari tanah kita bisa mengambil logam. Itu sebabnya logam-logam itu pasti adanya di dalam tanah. Anda tidak bisa dapatkan logam atau mineral dalam bentuk lain selain dari dalam tanah. Oh, ada Pak di tumbuhan. Tumbuhan hidupnya dari mana? Tanah. Oh, ada Pak di hewan. Hewan makan tumbuhan yang hidup dari tanah. Jadi hewan, tumbuhan tidak bisa membuat mineral atau logam, itu nggak bisa. Cuma tanah. Jadi semenjak awal ribuan tahun yang lalu, ini ahli Tionghoa sudah paham soal masalah apa? Nutrisi. Cuma bahasanya dipakainya apalagi siklus dan lain-lain. Ini menyebabkan kesenjangan ya buat kita yang orang modern sekarang untuk paham. Makanya untuk rekan-rekan TCM di sini udah bisa mulai membaca ya siklusnya. Oh, oke, seperti itu. Buat yang belum paham saya rasa bisa mulai terbuka nih matanya. Saya baru mulai dari api ke tanah. Oke. Api ke tanah dan masuk ke logam. Nah, logam kalau kita cairkan,
kita lelehkan dia menjadi Cairan. Air. atau air. Dari air kita bisa menumbuhkan kayu atau pohon. Jadi yang saya sebutkan siklus di sini, kita sebutkan siklusnya itu supporting cycle. Saya masuk deh langsung. Ada ini, api masuk ke tanah, tanah masuk ke logam, logam ke air, air ke kayu. Itu yang kita sebut supporting cycle atau menghidupkan. Berarti kalau Anda yang elemen tanah, katanya, untuk memperkuat diri Anda berarti butuh apa? Ayo, yang elemennya tanah misalnya. Api, betul. Nanti sambil berjalan, apa sih maksudnya api? Apakah saya harus bakar api, atau saya harus merokok bahkan, atau saya harus dipanggang di matahari? Nah, sambil berjalan kita baca kode-kode ini. Oke, ke siklus berikutnya, itu diputar, dibalik. Kita lihat panahnya, bisa dilihat dari referensi kalau sudah pegang. Berarti kalau dari api, api itu melemahkan apa? Api melemahkan kayu. Kayu melemahkan air. Air melemahkan logam. Logam melemahkan tanah. Sampai di sini, waduh saya bingung ini bedanya apa? Sederhana. Sekarang begini. Tadi kita tahu api menghidupkan tanah, betul? Kalau saya menghidupkan sesuatu, saya memproduksi sesuatu, berarti ada yang saya keluarkan. Betul enggak? Saya punya uang 10.000, saya beli soto. Sotonya berapa Pak? 5.000. Saya kasih uang saya 5.000.